Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wa qala alaihi salatu wassalam. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para pimpinan pondok pesantren Nurul Ilmi Bojonggede Bogor yang saya hormati, para majelis guru pondok pesantren Nurul Ilmi Bojonggede yang saya hormati, anak-anakku sekalian, seluruh santri putra dan putri yang mudah-mudahan senantiasa kita semua selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah, dan juga insya Allah mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat lahir dan batin. Semua persoalan kita, permasalahan kita, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik dan mulia menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, program yang direncanakan di Pondok Pesantren Nurul Ilmi alhamdulillah berjalan sesuai dengan apa yang dijadwalkan. Alhamdulillah. Hari ini memang kita sudah jadwalkan, yaitu pembukaan porseni. Kemarin kedatangan santri baru. Alhamdulillah. Kita semua majelis guru, khususnya para pimpinan, kepada seluruh santri baru, putra dan putri, kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum bi ma'had tarbiyah al-islamiyah Nurul Ilmi. Ahlan bikum. Subhanallah, mudah-mudahan kehadiran antum di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini menjadi subhanallah sesuatu yang bermakna dalam kehidupan kalian. Insya Allah. Hari ini adalah perseni. Ini adalah sunnah tahunan. Dan ini adalah acara tahunan yang wajib dilakukan setiap tahun. Mulai nanti kita ada acara persedi, lomba-lomba antara santri lama bahkan santri baru, nyampur semuanya untuk saling kenal mengenal, terutama yang anak baru. Nurul Ilmi itu seperti apa, nanti bahkan juga ada pembekalan dan semua santri tak terkecuali kelas 12. Justru kalian yang kelas 12 menjadi contoh kepada adik-adik kelas kalian. Paham? Paham? Kepada yang santri baru dan juga kepada semuanya setelah liburan, tolong niatnya diluruskan. Niatnya diluruskan. Untuk apa kalian datang ke Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini? Otomatis tujuannya adalah yang utama untuk mencari ridho Allah, yaitu dengan menuntut ilmu dan segala apapun pengalaman dan ilmu yang ada di Pondok Pesantren Nurul Ilmi ini. Kalau niat Anda lurus karena Allah, insya Allah
ya Allah akan mudahkan segala sesuatu dan tidak ada yang menjadi beban. Tolong niatkan semata hanya untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan khawatir soal nasib kalian nanti di masa depan, soal nasib kalian nanti setelah tamat pondok ini. Kalau kalian betul-betul di pondok ini belajar sungguh-sungguh, belajar tidak main-main, dan belajar sesuai dengan apa yang semestinya, beruntunglah kalian itu, subhanallah, masuk ke pondok pesantren yang alhamdulillah, walaupun Nurul Ilmi ini baru mengeluarkan 7 angkatan, tapi alhamdulillah kakak-kakak kelas kalian di perguruan tinggi baik di luar negeri maupun di dalam negeri dan perguruan tinggi, bahkan universitas negeri banyak menerima alumni di pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Bahkan tidak sedikit yang mendapatkan beasiswa. Bahkan yang di masyarakat pun alhamdulillah informasi yang masuk ke pimpinan baik dari masyarakat maupun dari wali santri, dari orang tua, aktivitas para alumni, alhamdulillah mayoritas informasinya subhanallah positif dan informasinya alhamdulillah subhanallah membuat hati kami bahagia dan senang. Alhamdulillah. Maka ada satu ungkapan, kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Sekali lagi, kaifa yastaqimu dhillu wal 'udu a'waj. Bagaimana bayangan sesuatu itu akan lurus, sementara tiang yang menjadi dasar bayangan tersebut bengkok dan tidak lurus. Bagaimana caranya supaya bayangan satu benda itu lurus? Syarat mutlaknya benda yang menjadi dasar bayangan itu juga harus lurus. Ini harga mati. Tolong guru-guru semua disiplin, yang ngajar tahfidz disiplin, yang ngajar di kelas disiplin. Saya umumkan di sini nggak ada masalah. Nanti absen harian itu yang tidak hadir yang diabsen, bukan yang hadir. Supaya jelas siapa yang suka nggak hadir ini dan apa sebabnya. Kalau seandainya nanti sebabnya tidak bisa diterima dan melanggar hukum, melanggar disiplin, jangan salahkan pondok nanti mengambil tindakan tegas kepada pesantren, dari pesantren kepada guru tersebut. 2025-2026 adalah ya tidak sama dengan 2024, 2025, 2023, 2024 dengan yang sudah berlalu. Harus tetap ada kemajuan, harus tetap ada perubahan kepada yang lebih baik. Karena konsep pesantren dimanapun kalau kalian belajar dan berada di pesantren manapun, konsep pesantren al-muhafadzatu alal qadimi sholih wal akhdhu bil jadidil aslah. Segala hal yang lama, kalau yang lama itu positif, kita jaga, kita teruskan. Tapi nanti sesuatu yang baru, syaratnya harus sesuatu yang lebih baik dari yang lama. Kalau seandainya meningkatkan segala peraturan dan disiplin itu memang terbukti dan insya Allah memang terbukti dan memang seharusnya seperti itu, jauh untuk meningkatkan dan bahkan lebih meningkatkan kualitas pondok, apapun konsekuensinya kita harus tegakkan, baik kepada majelis guru maupun kepada santri. Gak ada lagi santri main-main. Gak ada lagi yang diamanahkan untuk mengajar main-main seenaknya. Karena bagaimanapun santri adalah amanah. Dan anak-anakku, kalian diamanahkan juga oleh orang tua kalian.
oleh bapak kalian, oleh ibu kalian untuk menuntut ilmu, bukan untuk main, untuk belajar, bukan untuk berleha-leha, untuk menambah ilmu dan pengalamannya di pondok ini. Dan tolong, tidak ada yang namanya disiplin itu berat kalau kita taati. Kenapa? Disiplin itu rasanya berat karena maaf, kita tidak mau mentaatinya, bahkan suka melanggar peraturan dan disiplin tersebut. Jelas? Ngerti? Ini tahun baru ajaran. Karena ini tahun baru ajaran, semuanya harus lebih baik dari yang lain, dari yang sebelum ini. Makanya itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, man kana yaumuhu misla amsihi fahuwa khasirun, wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa halikun, wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa rabihun. Orang yang hari ininya sama, orang yang minggu ininya sama, orang yang bulan ininya sama, orang yang tahun ininya sama dengan tahun yang lalu, sama dengan bulan yang lalu, sama dengan minggu yang lalu, sama dengan satu hari yang sudah berlalu dalam hidupnya, maka orang itu adalah orang yang merugi. Sama saja merugi, apalagi lebih buruk. Kalau lebih buruk, fahuwa halikun, orang yang hancur-hancuran dan sudah rusak kehidupannya. Siapa orang yang maju? Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Orang yang beruntung adalah orang yang hari ininya lebih baik dari kemarin, yang minggu ininya lebih baik dari minggu kemarin, yang bulan ininya lebih baik dari bulan kemarin, yang tahun ininya lebih baik dari tahun kemarin. Maka pun mutlak adanya meningkatkan disiplin, meningkatkan belajar Anda, meningkatkan segala apapun ikhtiar, bahkan tak terkecuali ibadah Anda. Dalam rapat guru Abi bilang, ruang kehidupan manusia itu ada 3. Satu, ada yang disebut dengan ruang ketuhanan. Dan ruang ketuhanan ini kita sebagai makhluk tidak mampu berbuat apa-apa. Dan dalam ruang ketuhanan ini Tuhan kita adalah Allah. Allah, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itu adalah Tuhan yang maha segalanya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malikul Qudusus, Salamul Mu'minul Muhaimin. Segala sifat yang menunjukkan kemahasempurnaan itu adalah sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ruang yang kedua dalam kehidupan kita tak terkecuali sebagai guru dan sebagai santri, ada yang disebut dengan ruang kemanusiaan, karena kita adalah makhluk Allah yang bernama manusia. Ruang yang ketiga adalah ruang di alam nyata, ruang kealaman, karena kita hidup di alam nyata. Kalau ingin sukses dalam kehidupan ini mutlak adanya dan tidak bisa main-main, adalah kalau ingin sukses dalam kehidupan ini, dalam ruang ketuhanan, kita perlu apa yang disebut dengan mujahadah. Kalau dalam ilmu tasawuf, mujahadah ini dengan berzikir, dengan berdoa, dengan istighfar, dengan introspeksi diri. Tolong kesalahan-kesalahan itu jangan dilanjutkan, dosa maksiat itu jangan masih dilakukan, tinggalkan. Banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah, banyak berzikir, berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, akui bahwa diri ini adalah hambanya yang banyak dosa. Jangan justru bangga dengan dosa, diulang-ulangi dosa dan kesalahannya. Itu namanya orang yang mempermainkan Tuhannya. Paham? Tingkatkan ibadah kalian, tingkatkan zikir kalian, tingkatkan takarrub kalian kepada Allah, tingkatkan semua kualitas ibadah dan pendekatan dan takarrub Anda kepada Allah sebagai Tuhan kita, yang disebut dengan mujahadah. Itu syarat mutlak kalau ingin sukses. Yang kedua,
Karena kita hidup di ruang sebagai manusia, makhluk Allah, makhluk yang mempunyai keterbatasan. Maka kita perlu jihad, perjuangan. Perjuangan dalam arti yang luas, perjuangan dalam arti yang benar, perjuangan dalam segala apapun dalam kehidupan kita. Kalian sekarang ya, sedang menuntut ilmu. Rasulullah mengatakan, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, barang siapa yang keluar dari rumahnya, pergi ke satu tempat, pergi ke pesantren, untuk apa? Untuk menuntut ilmu, maka selama dia sedang menuntut ilmu, sedang berada di pesantren, dia dianggap sebagai orang yang sedang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ulama mengatakan seandainya, tapi mudah-mudahan tidak, penuntut ilmu itu menemui ajalnya ketika menuntut ilmu. Penuntut ilmu menemui ajalnya ketika dia belajar. Insya Allah dia termasuk orang yang mati di jalan Allah, dan mudah-mudahan minas syuhada, tergolong dari orang yang mati syahid. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahun lalu Pondok Pesantren Nurul Ilmi termasuk pondok yang mendapatkan sertifikat dari Kemenak sebagai pondok pesantren ramah anak. Tapi bukan berarti kita bangga, tapi kita buktikan bahwa kita memang pondok pesantren ramah anak. Alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah, tahun lalu dari 512 pesantren di Indonesia yang mendapatkan sertifikat pengakuan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai pondok pesantren ramah anak, alhamdulillah Nurul Ilmi termasuk. Kalau dalam urutan itu adalah nomor yang ke-210. Maka ini buktikan bahwa Nurul Ilmi adalah memang pesantren ramah anak, ramah gurunya, ramah pimpinannya, ramah santrinya, ramah pengurusnya, sehingga belajar di Nurul Ilmi ini nyaman. Amin ya Rabbal. Dan alhamdulillah, sebulan yang lalu Kementerian Kesehatan datang ke sini juga menilai dari aspek kebersihan dan kesehatan, memuji kebersihan pondok pesantren Nurul Ilmi ini. Maka tolong ini dijaga kepada pengurus, kepada guru-guru, kepada seluruh santri. Jaga kebersihan pondok ini. Jangan sampah bertebaran di mana-mana. Jangan hal-hal yang merusak kebersihan dibiarkan. Ada sampah, ada yang membuat rusaknya kebersihan pondok ini cepat. Gak perlu disuruh-suruh. Semua majelis guru, semua stakeholder yang ada di pondok ini, semua pengurus, semua santri dan siapapun yang ada di pondok ini, tolong jaga kebersihan pondok ini. Jelas, kalau ingin kita sukses, ya, maka kepada Allah sebagai Tuhan kita yang kita imani, kita harus bermujahadah. Yang kedua, sebagai manusia dalam menjalani kehidupan ini, kita harus berjihad dan menuntut ilmu bagi santri, mengajar bagi guru. Itu adalah salah satu bentuk jihad yang insya Allah tidak buta terhadap apa yang sedang kita lakukan. Yang ketiga, kita hidup di alam nyata. Berbuat apapun yang kita lakukan, apapun yang kita rencanakan, tidak bisa main-main. Tidak bisa maaf, omong-omong, cuma ngomong doang, tapi kenyataannya jauh dari panggang dari api. Kalau ingin sukses, selain mujahadah ditingkatkan, jihad betul-betul kita lakukan dalam arti yang benar, dalam arti yang luas. Semua kita lakukan dengan ijtihad,
karena kita hidup di dunia nyata ini dengan sungguh-sungguh dan tidak ada yang main-main. Sukses bagi anak-anakku sekalian, insya Allah. Sukses bagi semua yang ada di pondok ini, insya Allah. Sukses insya Allah dunia dan akhiratnya. Seperti yang kita dengar ketika ingin sholat, azan berkumandang, ada ungkapan hayya alal falah. Apa itu al-falah? Apa bedanya dalam bahasa Arab dengan an-najah? Kalau an-najah artinya kesuksesan tapi hanya di dunia. Tapi kalau al-falah kesuksesan di dunia dan di akhirat. Mari sama-sama santri Nurul Ilmi, mari sama-sama para majelis guru, terutama para pimpinan dan stakeholder yang ada di pondok ini, siapapun yang ada di pondok ini, yang terlibat di pondok ini, mari sama-sama kita gapai kesuksesan di dunia dan akhirat, yaitu al-falah. Terima kasih. Mari sama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Santri Nurul Ilmi adalah santri yang menjadi teladan. Santri Nurul Ilmi adalah santri teladan. Santri Nurul Ilmi adalah santri teladan. Allahu Akbar. Teladan dalam akhlaknya, teladan dalam belajarnya, terutama teladan dalam ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.